Shalom anak Lause. Shalom Lause. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Selamat hari Minggu buat kita semua. Anak-anak Lause, kita bersyukur karena Minggu pagi hari ini kembali kita boleh memuji Tuhan, berdoa, bahkan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, sebelum kita bernyanyi, kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Lause ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kami. Kami masih boleh berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, boleh bertumbuh, menjadi anak-anak Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siap mau memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama, amin. Nah, anak Lause sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap Lause. Iya, kita bernyanyi lebih dahulu Mars Sekolah Minggu. Nah, masih semangat anak Lause? Masih Lause. Iya dong, harus semangat kalau memuji Tuhan. Yuk kita nyanyi, kita mau mengucapkan selamat pagi Tuhan Yesus melalui lagu Selamat Pagi Bapa. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Anak Lause, kita mau menyanyi dengan lagu berikutnya. Lause ajak kita semua bangkit berdiri. Lause mau tanya, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Saya Lause. Saya Lause juga senang, dan kita harus bangga menjadi anak
Tuhan. Yuk kita bernyanyi lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, anak Lause, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap hatinya? Udah Lause. Udah dong, dari pertama kita harus siap ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan dari contoh Yeni, kita mau bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mampu, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Shalom, selamat pagi anak-anak Lause, apa kabarnya pagi hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat-sehat luar biasa. Nah, pagi hari ini kita tetap bersemangat ibadah sekolah minggu online ya. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat setiap pujian yang kami boleh naikkan untuk Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami boleh duduk diam, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Ya, pagi hari ini kita mau dengar cerita tentang 7 orang yang dipilih untuk melayani Tuhan. Diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Nah, masih ingat cerita
beberapa minggu yang lalu tentang Pentakosta, bagaimana Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus, dan di situ semua orang menjadi berani untuk menceritakan firman Tuhan. Nah, termasuk siapa? Petrus, murid Tuhan Yesus. Dia bersemangat memberitakan tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus, tentang firman Allah kepada banyak orang. Dan akhirnya ada lebih dari 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, itu kalau 3.000 itu jumlah sedikit atau jumlah yang banyak? Itu jumlah yang sangat banyak. Nah, sedangkan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu yang paling dekat dengan Tuhan Yesus ada berapa orang? Ada 12 orang. Nah, karena semakin hari semakin banyak yang memberitakan firman Tuhan, murid-muridnya bersemangat memberitakan firman Tuhan, jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak, lebih dari 3.000 orang. Terus bertambah ya. Orang-orang Yahudi, baik orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani maupun berbahasa Ibrani, banyak orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan kita, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita semua. Nah, akhirnya karena begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, cukup nggak 12 orang melayani lebih dari 3.000 orang? Nggak cukup ya kan? Tidak bisa terlayani satu persatu. Nah, pada waktu itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan dari berbagai macam latar belakang, budaya ya. Nah, ada juga janda-janda. Apa itu janda-janda, Lause? Janda-janda adalah seorang ibu yang sudah tidak mempunyai suami, mungkin karena suaminya sudah meninggal. Nah, biasanya di dalam sebuah keluarga yang mencari nafkah siapa? Ayah atau ibu? Ya, tugasnya adalah seorang suami atau seorang ayah. Tapi kalau suaminya tidak ada, bagaimana? Tidak ada lagi yang bekerja ya kan? Jadi janda ini harus juga ditolong karena dia membutuhkan pertolongan. Karena suaminya sudah tidak bekerja lagi dan dia harus ditolong, maka waktu itu murid-murid Tuhan Yesus mempunyai tugas. Apa tugasnya? Salah satunya adalah berbagi kasih, menolong janda-janda dalam hal ya kehidupan sehari-hari gitu ya. Mereka perhatikan siapa yang perlu dibantu, siapa yang susah, dibantu oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saling membantu, saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, karena jumlah muridnya cuma 12 dan banyak sekali orang-orang yang harus dilayani, akhirnya 12 murid Tuhan Yesus ini mereka memanggil jemaat-jemaat, memanggil orang-orang, dan di sana mereka memilih 7 orang, ya 7 orang diaken yang dipilih supaya apa? Supaya ikut membantu melayani orang-orang yang percaya pada waktu itu yang tidak terlayani. Salah satunya adalah janda-janda yang pada waktu itu tidak terlayani. Nah, akhirnya dipilihlah 7 orang yang bagaimana syaratnya? Yang baik hati, yang penuh dengan roh Tuhan ya, dan juga dia penuh dengan hikmat. Nah, akhirnya terpilihlah 7 orang ini, 7 diaken ini. Siapa saja? Yuk kita akan lihat dari Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-5. Nah, di situ ada siapa saja? Ada yang namanya Stefanus. Stefanus dipilih karena dia adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ada Filipus, ada Nikanor, ada Prokorus, ada Timon, ada Parmenas, ada Nikolaus. Nah, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Kok sama ya sama gereja kita, namanya juga Antiokhia ya. Nah, mereka 7 orang ini dipilih karena iman mereka.
karena mereka penuh Roh Kudus, karena mereka berhikmat, ya. Nah, oleh sebab itu 7 orang ini membantu 12 murid Tuhan Yesus melayani orang-orang yang belum terlayani. Nah, jadi tugas mereka adalah apa? Memperhatikan, bukan hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi tugasnya memperhatikan orang lain. Kalau jandanya aduh lapar, nggak punya makanan di rumah, apa yang mereka lakukan? Mereka bisa saling berbagi makanan, ya kan? Kalau mereka ada yang susah, yang sedih, ada yang berduka, mereka saling apa? Saling menghibur, saling mendoakan, saling menguatkan. Itulah keluarga di dalam Tuhan Yesus. Ya, begitu juga dengan kita kan anak-anak Lause, kita juga punya orang-orang yang di sekitar kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, baik itu di gereja, baik itu di sekolah, mereka adalah keluarga. Kita adalah satu keluarga besar di dalam Tuhan Yesus. Kalau misalnya ada saudara kita, ada teman kita, ada orang-orang yang kita kenal, mereka sedang susah, apa yang harus kita lakukan? Betul, memperhatikan, menolong, mendoakan, ya. Jadi itulah tugas kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, tidak mementingkan diri kita sendiri. Jangan saja sayalah yang harus diperhatikan, ya kan? Bukan hanya saya yang harus diperhatikan, tapi juga kita harus memperhatikan teman-teman kita. Kalau misalnya di rumah, siapa yang kita perhatikan? Mama, papa, abang, kakak, adik-adik kita, ya, diperhatikan. Kalau mereka lagi sedih, mama, papa lagi sedih, lagi ada masalah, ya. Nah, apa yang kita perhatikan? Iya, bisa mendoakan mama papa? Bisa menghibur mama papa? Bisa membantu mama papa? Bisa, ya. Kalau kita lihat nanti mungkin kalau kita pernah dulu masuk kelas atau nanti semester depan kalau kita masuk kelas, masuk sekolah lagi, kita punya teman yang harus kita tolong, ya kita tolong. Harus kita doakan, kita doakan. Yang bisa kita hibur, kita hibur. Yang bisa kita temani, jadi teman yang baik. Jadi berkat buat orang lain, ya. Jadi kita harus juga memperhatikan kepentingan orang lain, ya, di atas kepentingan diri sendiri. Siapa yang di sini anak Lause mau memperhatikan temannya? Wah, semua mau. Siapa di sini anak Lause yang mau memperhatikan keluarganya? Wah, betul ya. Selain mama, papa, abang, adik, kakak, juga ada keluarga besar kita, ya, yang lain. Mungkin ada mak tua kita, mungkin ada ii kita, mungkin ada omah kita, ada biring kita, atau ada yang lain yang perlu kita doakan, kita kunjungi misalnya, ya, atau kita apa lagi? Kita hibur. Mari kita berbuat baik kepada semua orang. Karena itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, saling memperdulikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini, ketika semua orang saling mengasihi, maka firman Allah semakin tersebar. Dan jumlah murid-murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Jumlah imam juga, mereka menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau orang-orang melihat anak-anak Tuhan saling mengasihi satu dengan yang lain, maka orang lain pun tertarik menjadi anak-anak Tuhan, ya. Coba kalau anak-anak Tuhannya saling berantem, apalagi saling cemberut, saling apalagi saling marah-marahan, ada nggak orang yang mau percaya sama Tuhan Yesus? Tidak ada, karena mereka melihat anak-anak Tuhannya tidak saling mengasihi. Jadi mari kita hari ini semakin mengasihi satu dengan yang lain. Ayat hafalan kita hari ini dari Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Lause bacakan Filipi 2 ayatnya yang keempat. Dan
janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi ya, Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mendorong kita semakin hari semakin mengasihi orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya mengasihi diri sendiri, tetapi kami mau belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik itu orang-orang yang ada di rumah, mama, papa, abang, adik, kakak kami, biarlah kami boleh bersehati, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ataupun kami memperhatikan saudara-saudara kami yang lain, teman-teman kami yang lain yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan penghiburan, yang membutuhkan doa-doa kami. Biarlah kami boleh juga menjadi berkat dimanapun kami berada. Meskipun kami masih kecil, tetapi kami tetap percaya Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak Lause, tadi kita sudah berdoa. Kita sudah memuji Tuhan. Bahkan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Harus kita ingat ya. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, harus kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Yuk, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, anak Lause senang, Lause di sini senang boleh menemani kita bersekolah minggu di rumah. Ingat ya, minggu depan jumpa lagi dengan Lause yang lain. Ingat, jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.